Shalom, selamat Minggu Advent untuk kita semua. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita masuk saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam perperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hai kamu yang dikutuk Musa karena melanggar Tauratnya, ingatlah
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, tertulis pada titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah laut bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukannya sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Ya Allah, Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Suara Roh Tuhan lembut dan manis, sering kau abaikan, tak kau acuhkan. Kenalah dosamu, bertobatlah kau, sambutlah Tuhanmu, Juru Selamatmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku, dalam duka
dihiburnya. Tuhan selalu pimpin langkahku yang sesuai dengan kehendaknya. Diberikan apa yang perlu, suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Firman Tuhan, epistel yang diletakkan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagai mana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 5 Desember 2021, Minggu Advent kedua. Tema, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Satu ayat-ayat yang dibaca pada minggu ini dapat dilihat di warta jemaat. Dua lagu atau nas untuk pertanyaan week dan hari Minggu yang akan datang dapat dilihat di warta jemaat. Fitting nomor ragam. 1. Akan menikah. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan pernikahan. Togar Hermanto Purba, putra dari Bapak Sahat Miduk Purba,
Ibu Elpinauli Boru Saragih, alamat Desa Bernai, RT 02 Sarolangun, Jambi, Jemaat Gereja HKBP Sarolangun, Resort Sarolangun, dengan Herlia Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Jubel Aberius Simanjuntak, Ibu Normaida Boru Purba, alamat RT 21 Telang Banjar, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wek Talang Banjar. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 di Gereja HKBP Sarolangun, Resort Sarolangun. 2. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 atau Pesta Natal kedua, akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga Jemaat HKBP Jambi 1 kepada orang tua anak yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan prabaptisan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Tempat Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 19 WIB serta membawa surat pengantar dari Ketua WEK khusus bagi anak pertama harap membawa fotokopi akte nikah. Tempat diterima menjadi anggota jemaat penuh. Pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, akan dilaksanakan penerimaan menjadi anggota jemaat penuh kepada Ibu Anna Gloria Natalia Borusitorus beserta 1 orang anaknya dari WEK Tumpe Pudak bertempat di ruang konsistorio lantai 1 gereja sebelum dimulainya ibadah Minggu pukul 7 WIB. Nomor 5, berita duka. Pada hari Jumat 3 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang pemuda atau duli-doli, Erik Kristianto Sibagariang, umur 19 tahun, putra dari Bapak Waldemar Sibagariang, Ibu Lenti Boru Huta Barat, alamat Posos, Jambi, WEK Patar 2. Acara kebaktian Minggu pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, dilaksanakan di tempat tersebut masuk pukul 8 WIB. Dipimpin oleh Bapak Situa J. Lubis SPD. Acara penguburan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. 6. Persembahan amplop Advent. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021 yang kita namakan Minggu Advent kedua, kita akan mengumpulkan persembahan Advent. Persembahan 1A dan 1B kita kumpulkan sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan amplop Advent kita kumpulkan setelah khotbah. Jadwal ibadah Minggu di Gereja HKBP Jambi 1. Jadwal ibadah Minggu di Gereja HKBP Jambi 1, Minggu 12 Desember 2021. Pukul 7 sampai 8 WIB, WEK Talang Banjar dan WEK Patar 1 dan 2. Pukul 9 sampai 10 WIB, Remaja dan NHKBP. Pukul 11 sampai 12 WIB, WEK Pasar Jelutung dan WEK Tumpe Pudak. Pukul 18 sampai 19 WIB, WEK Tanjung Pinang dan WEK Simponi. Sehubungan dengan perayaan Natal di gereja kita, untuk itu kebaktian Minggu pukul 18 WIB sejak hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 untuk sementara dihentikan sampai ada pemberitahuan kemudian. Rekapitulasi keuangan atau saldo. Jumlah pemasukan Rp22.932.200. Jumlah pengeluaran Rp41.999.000. Saldo kas 28 November 2021 Rp279.352.352 terdiri dari uang kas Huria Rp219.439.508, kas pembangunan Rp259.774. Saldo kas hari ini Minggu 5 Desember 2021 Rp255.632.552 terdiri dari kas Huria Rp198.198.600,
Rp369.778 dan kas pembangunan Rp57.262.774. Demikian Warta Jemaat Bank kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba kita saatnya dalam masa Advent yang kedua. Advent adalah masa penantian, paimahon. Dalam masa Advent ini kita diajak untuk bertobat sesuai dengan topik minggu kita, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mubama parade dalan di Tuhani. Jika kita melihat nats Lukas pasal 3 ayat 1 tadi, di mana penulis kitab Lukas begitu jelas menjelaskan siapa pemerintah pada saat itu. Bukan hanya siapa pemerintah pada saat itu, tetapi juga siapa yang menjadi imam. Dijelaskan tadi bahwa yang memerintah pada saat itu ada dua tokoh yang sangat terkenal yang memerintah di Yudea. Tokoh itu adalah Herodes dan juga Pilatus. Jika kita menyelidiki latar belakang mereka, jika kita melihat sosok kepemimpinan mereka, ternyata tidak ada yang diharapkan. Jika kita melihat latar belakang mereka, dangadong buina sida gabe partugi yang bisa membawa masyarakatnya ke dalam hidup yang sejahtera. Herodes Agung, dia adalah pemimpin yang kejam. Dialah yang menyuruh untuk membunuh
anak-anak di bawah 2 tahun ketika dia mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Dan anaknya, yaitu Herodes Antipas, dia adalah juga pemimpin, dia juga adalah raja yang kejam. Dialah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan juga jika dilihat dari latar belakang keluarganya, Herodes adalah keluarga yang broken home. Keluarga yang tidak akur dengan istrinya. Dan jika kita lihat kembali Pontius Pilatus haus jabatan. Dia tidak memiliki wibawa. Pilatus lebih takut kehilangan jabatan dibandingkan menyatakan kebenaran. Dua sosok pemimpin di Yudea pada saat itu tidak dapat memberikan harapan, tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kemudian dijelaskan juga tadi yang menjadi imam pada saat itu adalah Hanas dan Kayafas, di mana keimaman mereka juga sangat-sangat buruk pada saat itu. Mengapa dikatakan sangat buruk? Karena keimaman mereka sangat mengecewakan, terlibat korupsi. Mereka mengizinkan di bait suci sering terjadi transaksi-transaksi persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata dilihat dari kondisi kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan rohani, tidak ada yang bisa memberikan hidup yang lebih baik. Tidak ada tiruan, tidak ada teladan. Dan kemudian Allah berbicara kepada Yohanes. Yohanes tampil. Yohanes mempersiapkan jalan. Yohanes mengadakan gerakan moral. Yohanes datang dengan sebuah revolusi mental. Yohanes datang dengan membawa pembaharuan, dengan mengatakan bertobatlah, mubama, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Suara kenabian Yohanes bukan hanya sebatas kepada masyarakat Yahudi, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi pemerintah, dakolatu pamareta, tetapi juga kepada para imam-imam, tuaka malim, tanda kutip tuaka bangula di Huriyai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi dikatakan dalam topik minggu kita, bertobatlah, bertobatlah, mubama. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat orang sulit untuk bertobat? Ahado nama baik maul jolmai bertobat. Jika kita melihat kondisi di sekitar kita, atau jika kita melihat keadaan kita saat ini yang sudah semakin jauh dari Tuhan, banyak perampokan,
banyak penipuan, banyak pembunuhan, banyak perselingkuhan, banyak sekarang dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sulit untuk bertobat? Wasa maul muba. Banyak sekarang pertengkaran, banyak perkelahian, banyak kebencian, banyak dendam. Wasa maul jolmai muba. Naparjolo alani belum ketahuan. Banyak orang saat ini belum bertobat karena belum ketahuan atau belum kena batunya. Idobin nadong pepatah ni halak Batak nama dokon, jora-jorado namale, ide-ide do nabutong. Ala so tarbuto dope, ala so ketahuan dope, nitorus somma. Ujungnya menjadi penyakit. Yang kedua, sulit bertobat karena belum dihukum. Karena belum dihukum. Banyak sekarang kejahatan-kejahatan. Banyak sekarang orang yang berbuat jahat. Belum mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Alanido ubana kata bertobat itu diarahkan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya berhenti. Unang ro najumorbut, unang ro nauposi, bauba maroham, supaya yang lebih menyakitkan tidak hadir dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang Yohanes begitu tajam, begitu tegas mengatakan bertobatlah. Bertobatlah. Dan di ayat 7 dia mengatakan, hai keturunan ular beludak, kamu aka anak niuluk. Mulai dok kuratu hita songoni tersinggung kiat durah hita teh. Mulai dong pedita nomor jamita idok keturuasna hamu aka anak niulukinna. Ulu dura di demon pedita. Ulu dura di palau pedita. Bahidok pedita kami akan anak niulukin. Namun dalam hal ini Yohanes dengan tegas mengatakan seruan bertobat itu karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Dan Yohanes mengatakan seruan bertobat itu adalah sebagai bagian daripada menantikan kerajaan Allah, menantikan kehadiran juru selamat. Seruan bertobat itu adalah mengeradi, mempersiapkan diri. Maka seruan di Advent yang kedua ini adalah mempersiapkan diri dengan bertobat. Paubahon roha, paubahon pikiran. Orang yang tidak mengenal kesalahannya, orang yang tidak mengenal kekurangannya, orang yang tidak mengenal kebiasaan buruknya, sulit untuk bertobat. Ay bulusi tadde mana do hagalionna, dang di tadde mana hahuranganna, dang di tadde mana hasomalanna na sudinggani. Maul doi paubahor roh. Oleh sebab itu bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita saat ini mempersiapkan waduh hitan waing mengeradi dalan dituhani ketika pemimpin datang ke tempat kita. Ay moloro gubernur mungkin tu gereja tahun mengeradi dohita taparadi tempat, taparadi si panganon,
molo neng roh hula-hula tujabu mengeradi do kita. Pasti kita akan mempersiapkan makanan, minuman yang enak. Bagi para pemuda Naposo Bulung, ketika akan bertemu dengan kekasih pujaan hatinya, pasti akan mempersiapkan diri. Neng roan non pacarhu, nasohia meridi pegabi meridi ma, nasohia marsuri pegabi marsuri ma. Itu adalah bagian daripada mempersiapkan diri. Tadi dikatakan dengan bahasa alegoris, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ini merupakan gambaran sikap manusia. Ini merupakan gambaran daripada hati manusia. Ai gudang nuaing rohani jolmaun merduluk-duluk, merbuki-buki, martekongan, dang tigur. Oleh sebab itu, apa yang bertentangan dengan firman Tuhan akan diratakan. Hati manusia diumpamakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai hutan belantara. Di hutan belantara banyak binatang buas, banyak binatang berbisa. Tidak ada hukum kasih, yang ada hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Demikian juga hati manusia. Nunga gudang di rohani jolmaun akan merbisa. Nunga gudang di rohani jolmaun songon harangani hukum rimba dang adong uhum holong be. Seruan untuk bertobat yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis supaya manusia itu menyingkirkan semua hal-hal yang seperti itu, menyingkirkan kebencian, membuang dendam, falaohon nasahosom, elat dohot late. Dan ketika itu sudah dipersiapkan, maka Tuhan akan hadir, maka damai sejahtera akan hadir di tempat itu, di hati kita. Apa yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini? Ahado nanaing dohonon ditrupukon dihita diobason. Yang pertama yang ingin dipesankan nats ini kepada kita, semua orang sanggup untuk bertobat. Semua orang sanggup untuk bertobat. Dan pertobatan itu tidak ada yang terlambat. Ketika kita masih diberikan kesempatan saat ini, bertobatlah. Hita mana manada hahurangata, hita mana manada dosa pangalau syoptai, hita mana manada dia doh hali piota. Kitalah yang lebih mengenal apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Bertobatlah. Paubah maruham. Tak pola tapajojori. Jaladak pola tapa buah-buah na bertobat hita manang daong. Matahari tidak perlu berbicara untuk membuktikan cahayanya. Bertobatlah, tunjukkanlah kasihmu. Tunjukkanlah kasihmu. Patuduhum maholong ni rohami. Songot tadanau nguba roham. Bagi sang suami, bertobatlah dari penindasanmu terhadap istrimu. Istri, bertobatlah. Apapun kesalahanmu terhadap suamimu, bertobatlah. Tak pola dokonomu, aku sudah bertobat pak, aku nggak mau lagi cerewet sama kau. Tak pola dok kosong ini. Molotong diulahod dope, unang dok nggak bertobat tahu. Kalau masih tetap dilakukan, jangan katakan aku sudah bertobat.
pertobatan itu tidak perlu disaksikan. Ale diulahom. Bertobat maho sekemala samu belajar akan aposo. Bertobat maho sian pangalom tunatorasmu. Bertobat maho akan aposo sian pangototoim tunatorasmu. Bertobatlah, ubah maroham. Yang kedua yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ketika kita menyambut Natal, banyak aksesoris Natal untuk mempercantik rumah kita. Banyak aksesoris Natal untuk memperindah kamar kita, rumah kita. Tabai do buah asauli jabute, supaya nuansa Natal itu begitu menggema di dalam hati kita. Namun kita sering lupa, bukan ruangan, bukan rumah, namun hati kita yang penting untuk dipersiapkan, iparadi. Bukan hanya mempersiapkan biddah. Ay nga gudang nang maparadi biddah. Ay ahado biddah tadi Natalon ngayon natong, ahado siyal langota, ahado kueta. Bukan itu yang terpenting, tetapi hati kita. Bagaimana kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, bagaimana kita menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Kita sekarang berada di dalam 2 Advent. Advent dalam merayakan kelahiran Yesus dan menyambut kedatangannya yang kedua kalinya, Ima Anon, hari penghakiman. Ternyata yang kita persiapkan bukan materi, tapi rohani. Salpudosuri, hati kita, itulah yang akan kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Jika kita masih negatif thinking, jika kita masih tetap berpikiran yang tidak baik, berpikiran kotor, kecurigaan yang berlebihan, maka itu harus kita buang. Tapadau, tabolokoni sian ngulut tahun. Yang terakhir yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah Allah di dalam Yesus Kristus sedang mengetuk pintu hati kita. Allah di dalam Yesus Kristus sedang menantikan perubahan kita saat ini. Allah di dalam Yesus Kristus sedang mengetuk pintu hati kita. Ituk tuki do noeng rohatai. Ohado lem takang doon manang lemburcu. Allah sekarang ingin membuka pintu hati kita. Dia mengetuk, apakah kita mau membuka? Ituk tuki Tuhani don waing rohatai. Ulo do hita mangukap rohatai itu ibana. Apakah kita mau mempersilahkan dia masuk dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mengundang dia masuk dalam setiap rencana kita? Apakah kita mau membuka pintu hati kita, menerima dia menjadi raja dalam kehidupan kita? Manuaing naik kurimangata di Advent dapat 2 honon. Ituk tuki Tuhani doro hamamang, ituk tuki Tuhani doro haminang, ituk tuki Tuhani doro hamakayanakon, ituk tuki Tuhani doro ham noaing parmain simatua. Tuhan mengetuk pintu hatimu saat ini untuk paubahon roham, untuk bertobat, untuk memohon pengampunan. Itu sebabnya dikatakan tadi, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosamu ketika engkau membuka hatimu. Majakon ibana di bagasan roham, dan
dosamu akan diampuni. Ketika dosamu diampuni, maka keselamatan, sukacita, damai sejahtera akan hadir dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang menyapa kami dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk bertobat. Kiranya seruan bertobat dari Tuhan memampukan kami untuk hidup lebih baik, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, biarlah kami membersihkan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kelahiran anakmu Yesus Kristus di hati kami. Biarlah hati kami menjadi palungan, karena kami telah disucikan oleh anakmu Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa buat semua jemaat Tuhan di dalam merayakan Advent yang kedua ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dalam segala pergumulannya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi orang yang berduka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi saudara kami yang sakit. Tuhan, cukupkan semua jemaat Tuhan dengan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Buat jemaat Tuhan yang bersuka cita, jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, buat jemaat Tuhan yang memperoleh untung, buat jemaat Tuhan yang bersuka cita apapun sukacita mereka. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan yang selalu menyertai, dan Tuhan yang menjadikan mereka menjadi berkat bagi siapapun. Bapa Surgawi, banyak yang kami mohon di hadapan Tuhan, banyak yang kami butuhkan, yang kami inginkan. Namun kami percaya Tuhan telah mempersiapkan, Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan dan kami inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa Surgawi, ampuni kami atas segala kesalahan, atas segala kekurangan kami terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami, agar kami layak untuk meminta di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian 544 ayat 1 dan selanjutnya. Semua yang ditemukan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat Advent buat kita semua.